Bab 4150. Datang sesuai janji untuk bertarung. Kurang lebih seperti itu alasannya. Jika itu aku tidak akan berani datang. Bahkan jika aku melewatkan tempat warisan, setidaknya aku masih hidup. Taois Huangmu juga berbicara. Jika orang ini tidak datang, maka kita juga sudah tidak punya kesempatan. Dengan hati-hati melihat sekeliling, Norman yang tiba-tiba berbisik. Apakah menurutmu orang ini bisa membunuh Derian Yan? Berhenti membuat masalah. Alih-alih berdoa padanya, kamu harus membayangkan bahwa Derian Yan akan bertemu dengan Master 3 penurunan nanti. Kata Sugo Yan ringan. Mereka berempat mengalami hal yang sama dan telah menjadi pelayan Derian Yan, jadi akhir-akhir ini mereka membicarakan segalanya. Mereka semua memiliki kultivasi yang tinggi dan berpengetahuan luas. Dapat mendeteksi bahwa energi hitam yang ditinggalkan oleh Derian Yan di antara alis mereka dapat membunuh mereka, tetapi tidak saling terikat. Dengan kata lain, jika Derian Yan tiba-tiba mati, mereka mungkin juga akan dibebaskan. Tapi ketika bertemu master-master itu nanti, mereka mungkin tidak sendirian. Norman yang berkata tanpa daya. Derian Yan tidak bodoh. Jika dia bertemu Ferdi Ying dan yang lainnya, dia pasti akan menggunakan kita sebagai perisai manusia. Ferdi Ying dan yang lainnya tidak mungkin memberi kita muka, karena kita dikendalikan jadi tidak akan menyerang. Benar juga, tapi apa yang bisa kita lakukan sekarang dengan menjadi seperti sekarang ini? Setidaknya kita masih hidup. Taois Huangmu menggelengkan kepalanya dan memandangi ruang terbuka dengan rasa takut yang masih ada. Thomas Lin dan 3 lainnya keras kepala. Mereka menolak untuk menerima menjadi budak Derian Yan, lalu apa yang terjadi? Sekarang mereka langsung ditelan oleh Derian Yan, entah apakah mereka masih hidup atau tidak. Namun menurut pemahaman keempat orang tersebut, jika mereka ditelan oleh Derian Yan, mereka pasti akan mati. Aku benar-benar tidak tahu mengapa Derian Yan ingin bertarung melawan pria bermarga Cheng itu dengan seorang diri. Leluhur keluarga Chen berkata dengan suara teredam. Hanya hantu yang tahu. Mungkin pejuang kebanggaan tidak suka satu sama lain. Ini sudah fajar, intinya hari ini adalah hari terakhir. Norman yang menyaksikan matahari terbit dan berbicara perlahan. Tuan, mereka sedang berbicara buruk tentangmu. Di pohon tinggi di kejauhan, Derian Yan sedang duduk bersila, di sampingnya dalam kabut hitam, seorang bayi iblis sedang terbang. Tiba-tiba, telinga bayi ajaib itu berdiri, lalu dia berkata dengan suara pelan. Mereka mengira aku tidak tahu apa-apa, jadi memikirkan cara menyingkirkanku. Derian Yan mencibir. Tapi tidak tahu, aku bisa mendengar semuanya. Bunuh mereka, mereka tidak setia, kata bayi iblis itu dengan kejam. Jangan khawatir. Orang-orang ini masih berguna sekarang. Ketika mereka sampai di tempat warisan, orang-orang ini hanyalah sekelompok umpan meriam. Pada saat itu, ingin membunuh atau mempertahankan mereka, bergantung pada suasana hatiku, aku juga bisa memberimu makan. Derian Yan mencibir. Tunggu ketika keterampilan sihir aku mengalami peningkatan dan menangkap kultivator 3 penurunan sebagai budak, maka itu akan menjadi indah. Ketika sedang tertawa, Derian Yan sepertinya merasakan sesuatu dan berdiri dengan tiba-tiba. Di sisi lain, Norman yang dan yang lainnya juga merasakannya, lalu pandangan semua orang tertuju ke arah yang jauh. Di ujung hutan, seorang pemuda berjubah biru muda berjalan perlahan selangkah demi selangkah. Orang bermarga Cheng ini benar-benar berani datang. Benar-benar bernyali besar, tapi bukankah dia akan mati? Anak ini tidak akan memiliki kesempatan. Intinya, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton.
Norman Yang dan yang lainnya menunjukkan keterkejutan dan berdiri satu persatu. Derian yang juga menyipitkan matanya, memperlihatkan sentuhan kegembiraan. Dirinya tahu pria itu pasti akan datang. Di samping Derian Yan, bayi iblis dalam kabut hitam mengeluarkan tangisan aneh dan suaranya sangat marah. Jangan khawatir, aku akan membunuhnya nanti dan membiarkanmu menelannya utuh sebagai tanggapan atas apa yang dia lakukan padamu sebelumnya, kata Derian Yan menenangkan. Benar saja, aku tahu kamu pasti akan datang. Menyaksikan Eric Kin selangkah demi selangkah ke dalam hutan, Derian Yan yang berdiri di atas pohon, menatap Eric Kin dan mencibir. Di mana Den-O Wang? Tanya Eric Kin, mengabaikannya. Hehe, apakah sampah tua itu layak menjadi perhatianmu? Derian Yan bertanya dengan senyum menghina. Tapi itu benar juga. Orang munafik sepertimu paling suka melakukan hal yang membuat dirinya sendiri terharu. Kalau begitu aku akan membiarkan kamu melihatnya. Derian Yan melambaikan tangannya, dan pohon raksasa di sebelahnya mematahkan pinggangnya. Dan di dalam tempat yang rusak itu ada tubuh yang berdarah dan rusak. Den-O Wang. Melihat penampilan Den-O Wang saat ini, mata Eric Kin tiba-tiba memerah. Den-O Wang masih baik-baik saja ketika ditangkap, tetapi saat ini, satu lengan dan satu kaki telah hilang sama sekali. Anggota tubuh yang terputus hanya menggantung seperti ini dengan bekas memar darah. Namun pada tubuh Den-O Wang, kondisinya lebih mengejutkan lagi. Serangga hitam beracun dalam jumlah besar mengelilingi tubuh telanjang Den-O Wang. Mereka membungkus Den-O Wang sepenuhnya dan menggerogoti lukanya tanpa henti, menggigit daging dan darahnya. Pada saat ini, Eric Kin hampir tidak dapat membayangkan bahwa tubuh yang tersiksa di depannya adalah lelaki tua yang selalu tersenyum dan imut itu. Den-O Wang ditangkap saat mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Bisa dibayangkan betapa banyak penyiksaan tidak manusiawi yang dia derita dalam beberapa hari terakhir. Tapi lelaki tua ini sangat keras kepala, kata Derian Yan. Selama beberapa hari terakhir, aku terus menyiksa orang ini, memintanya untuk meminta bantuan melalui giok slip, memohon kamu untuk datang dan bersaing denganku, tetapi orang tua ini, apapun yang aku lakukan, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, bahkan hingga giginya semua patah, dia masih tidak membuka mulutnya. Dia benar-benar bau dan keras. Eric Kin mengepalkan tangannya. Dia dengan jelas mengatakan bahwa dia akan bertarung dengannya, tetapi orang ini masih menyiksanya tanpa henti. Derian Yan ini pantas mati. Eric Kin mengangkat tangannya dan nyala api-api suci yang dahsyat meledak, melewati Derian Yan, lalu menutupi Den-O Wang dalam sekejap. Serangga-serangga beracun yang masih berjuang untuk makan, tidak menyangka kiamat akan datang secepat ini. Satu persatu, tidak bisa berteriak dan sudah menjadi abu. Namun, tubuh Den-O Wang tidak terbakar, melainkan dengan hati-hati didukung oleh api, lalu perlahan-lahan mendarat di samping Eric Kin. Beberapa pil dewa dimasukkan ke dalam mulut Den-O Wang dan energi kehidupan yang berharga langsung mengalir ke tubuh Den-O Wang. Dengan memiliki energi yang begitu baik, mengapa tidak menyimpannya dan menggunakannya untuk memulihkan tubuhmu yang telah hancur olehku, daripada menggunakannya pada orang ini, itu sia-sia. Menyaksikan Eric Kin melakukan semua ini dengan dingin, Derian yang tidak melakukan apa-apa. Melihat Eric Kin rela memberi Den-O Wang energi kehidupan, Derian yang menyentuh dagunya dan mengejek. Aku juga ingin tahu tubuh siapa yang akan hancur selanjutnya. Eric Kin menanggapi dengan ringan, sementara Derian yang tersenyum meremehkan. Tuan Cheng. Merasakan energi kehidupan mengalir ke dalam tubuh, Den-O Wang perlahan membuka matanya. Melihat Eric Kin dalam keadaan linglung,
Deno Wang gemetar dan 2 garis air mata langsung jatuh dari matanya. Kamu tidak seharusnya datang. Aku telah menanggung semua rasa sakit, jika kamu tidak datang, dia akan segera berhenti menyiksaku. Lagi pula hidupku tidak berharga, kamu tidak perlu mengambil risiko untukku. Meskipun sudah menjadi seperti ini, tujuan Deno Wang menangis bukan karena dia berhasil menunggu sampai Eric Qin datang, tetapi karena rasa bersalah dan sakit karena dirinya sendiri, mempengaruhi keamanan Eric Qin. Deno, nilai hidupmu tidak tergantung padamu, tapi pada orang-orang yang menghormatimu. Eric Qin menarik napas dalam-dalam, menekan kesedihan tertentu di hatinya dan menyeringai. Bersambung.